Perkenalkan, nama saya Marco Leonardo dari Universitas Pelita Harapan. Hari ini saya mau menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan Grab. Jadi sejarah Grab adalah suatu perusahaan yang menyediakan jasa taksi online yang dimana kata taksi hanya mengantarkan penumpang sampai ke tujuan. Sedangkan online adalah suatu sistem yang terhubung dengan internet. Jadi sistem online ini memiliki hubungan dengan platform aplikasi dari HP tersebut. Taksi online menyediakan jasa transportasi yang dapat diorder melalui internet. Yang pertama, hubungan sistem informasi untuk mengubah sebuah bisnis tentunya sangat efektif, di mana ada sejarahnya pada tahun 2012. Ada seorang mahasiswa yang belajar di Harvard University bernama Anthony Tan. Ia selalu mendengar keluhan temannya yang tinggal di Malaysia, yang dimana temannya selalu menunggu di depan sekolah, menunggu jemputan, tetapi sangat lama. Lalu Anthony Tan selalu mendengar keluhan dari temannya yang di Malaysia. Anthony mengatakan, apa ada salah dengan sistem taksi? Lalu teman Anthony mengatakan, kakekmu kan seorang supir taksi juga. Jadi kamu lakukanlah sesuatu tentang taksi ini. Dari sanalah Anthony mulai bangkit dan merancang sistem taksi ini. Yang mulai mendesain bisnis yang mirip dengan aplikasi Uber. Bukan hanya Grab, sekarang banyak bisnis yang tidak ada toko tetapi bisa sukses karena ada teknologi ini yang membantu. Yang kedua, Grab juga menggunakan sistem kolaborasi teamwork untuk mendukung bisnisnya. Dengan menggunakan Business 365, Grab for Business 365 menghadirkan kolaborasi sistem integrasi untuk memberikan kemudahan dari manajemen perjalanan bisnis, visualisasi data yang dipersonalisasi, serta seluruh komunikasi jauh lebih efektif, mudah menggunakan Microsoft Teams. Grab for Business 365 merupakan bundle produk yang berkolaborasi bersama Office 365 mendapat kemudahan atau benefit dalam penjualan persetujuan dalam melakukan bisnis. Karyawan dapat memajukan proposal untuk perjalanan bisnis yang akan dilakukan dan tim manajemen dapat mengecek melalui sistem yang terdapat pada sistem informasi yang lengkap. Yang kedua, visualisasi data yang dipersonalisasi untuk pendapatan real time. Secara real time, pengusaha dapat memberi masukan untuk perjalanan bisnis selanjutnya. Yang ketiga, platform berkomunikasi yang terkoneksi dengan Microsoft Teams. Dengan platform yang terintegrasi, komunikasi jauh lebih mudah. Motor kompetitif force model of Grab. Kompetitor memiliki keunggulan kompetitif atas persaingan dengan penelitian pengembangan teknologi. Platform aplikasi mobile yang semakin meningkat. Dapat kita lihat rate of new market entrance sangat rendah karena mereka sudah membangun merek yang kuat di pasarnya sehingga menjadi kepercayaan masyarakat menggunakan teknologi yang luar biasa memfasilitasi pemesanan mobil Grab. Layanan juga sangat beretika sehingga pertahankan pelanggan agar setia dengan Grab. Setia dengan menggunakan aplikasi Grab. Selanjutnya, bargaining power of suppliers. Itu moderate atau sedang. Karena pengembangan harus meningkatkan sistem kecepatan dan fungsi layanan tambahan. Karena produk utama Grab harus menarik banyak pengembang untuk terkemuka di pasar global. Rate of substitute. Selanjutnya, rate of substitutes moderate. Ancaman menggantikan Grab biasa saja. Dapat mengetahui persaingan luar dan menjadi
inovatif bagi perusahaan Grab. Bargaining power of customer itu rendah persaingan antara perusahaan untuk merebut customer. Selanjutnya, value chain model of Grab. Dari value chain model, kita dapat membagi aktivitas dalam perusahaan Grab. Ada aktivitas utama dan ada aktivitas pendukungnya. Pertama, aktivitas utama terbagi 5. Yaitu terdapat inbound logistik, operation, marketing, sales, service, outbound logistics. Inbound logistik, di mana perusahaan Grab tersusun karyawan, perlengkapan berkendara, menerima pesanan. Operation, yang beroperasi menggunakan ekonomi transportasi, menghitung ekonomi transportasi profesional driver. Marketing sales, yang memasarkan perusahaan Grab melalui sebuah situs website, majalah, radio, sosial media. Selanjutnya service, yang memberikan layanan untuk pengguna mendapatkan kemudahan, kecepatan, keamanan, kenyamanan, promo, dan call center. Outbound logistik menggunakan sistem GoPay keterangan dalam aplikasi. Itu semua dari aktivitas utamanya. Sekarang aktivitas pendukungnya. Terbagi 4, memiliki infrastruktur, human resource management, technology development, procurement. Infrastruktur memiliki aktivitas planning, finance, dan manajemen sistem informasi. Human resource management berfokus pada sumber daya manusia. Terus teknologi development-nya berfokus untuk pengembangan teknologi sistem informasi. Procurement, pembelian atribut Grab. Dan terkini pada platform Grab bernama GrabNext. GrabNext merupakan konferensi inovasi bisnis F&B bagi mitra merchants GrabFood sebagai bentuk komitmen yang ditetapkan untuk mempertahankan inisiatif perdagangan untuk UMKM Indonesia. Menariknya, GrabNext merupakan tren kuliner untuk kalinya menampilkan tren lanskap kuliner online dan insight bisnis untuk membantu pelaku bisnis memahami kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Selanjutnya, tantangan mengolah kembali sistem rancangan. Tentu karena kita kan menambahkan sebuah fitur baru, tentunya mau dirancang dari pertengahan, terus memenuhi kebutuhan bisnis. Karena dalam GrabNext merupakan perubahan toko setiap harinya agar pembeli tidak bosan dengan makanannya atau kebingungan ini makan apa sih. Jadi harus mencari pekerja yang bergabung dalam bisnis Grab ini. Selanjutnya, pendekatan Grab dalam mengolah big data mereka. Grab dapat menghasilkan beberapa layanan fitur seperti pengembangan mapping pada layanan ride-hailing-nya. Selanjutnya, bisnis intelligence sangat berkaitan dengan big data seperti Grab. Memiliki tim khusus yang bekerja di bidang bisnis intelligence berupa data science dan engineer. Mereka bertugas untuk melaporkan data pelanggan yang masuk, memproyeksikan berbagai hal dengan data. Ada modul-modul finansial, accounting VI, controlling CO, profitability analysis, plan maintenance, dan modul yang dirancang khusus yang dinamakan Eximeter System dari legasi VB sistem perusahaan. Mengapa kebijakan informasi administrasi data dan jaminan kualitas data penting untuk data perusahaan? Mengembangkan lingkungan database memerlukan kebijakan dan prosedur dalam mengelola data organisasional sama dengan model teknologi database. Kebijakannya informasi formal dapat mengatur pemeliharaan distribusi
dan pengguna informasi dalam organisasi. Dalam koperasi besar, fungsi administrasi bertanggung jawab atas kebijakan informasi. Sama halnya dengan perencanaan data, pengembangan komunikasi, dan pemantauan perancangan data dalam perusahaan. Jika data yang tidak akurat, tidak lengkap, maka akan menciptakan permasalahan yang serius dalam perusahaan bisnis Grab. Berikut adalah sumber referensi yang saya dapatkan, yang saya cari. Ada 3 referensi. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai perusahaan Grab. Terima kasih.